Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini, sebagai tugas UAS semester ganjil, mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Saya akan mempresentasikan salah satu materinya, yaitu yang berjudul struktur pasar. Struktur pasar dan tingkat persaingan. Dalam dunia nyata, proses di mana tingkat harga dan output ditentukan sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Pasar atau market terdiri atas pembeli dan penjual aktual maupun potensial suatu produk tertentu. Struktur pasar mengacu pada lingkungan persaingan pembeli dan penjual produk yang berinteraksi. Ada 4 jenis struktur pasar. Ini dikelompokkan berdasarkan jumlah serta ukuran pembeli dan penjual produk, kemudian tingkat mobilitas sumber dayanya, kemudian jenis produk yang dibeli dan dijualnya. Ini ada 4 jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Yang kedua yaitu monopoli. Yang ketiga yaitu persaingan monopolistik, dan yang keempat adalah oligopoli. Persaingan sempurna ini adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual suatu produk. Masing-masing terlalu kecil untuk mempengaruhi harga suatu produk. Produknya bersifat homogen, terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna. Agen ekonomi memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kondisi pasar. Nah, untuk yang monopoli ini adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual sebuah produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Kemudian perusahaan monopoli ini juga perusahaan baru sangat sulit atau bahkan tidak mungkin masuk ke dalam industri ini. Terbukti bahwa dalam industri tersebut terdapat perusahaan tunggal. Yang ketiga yaitu persaingan monopolistik. Ini mengacu pada kasus di mana terdapat banyak penjual produk yang terdiferensiasi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar masuk ya ke dalam industri dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu oligopoli. Oligopoli ini adalah kasus ketika terdapat sedikit penjual dan sebuah produk ya yang homogen atau terdiferensiasi. Meskipun kemungkinan selalu ada bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri ini, untuk melakukannya tidaklah mudah. Terbukti dengan fakta bahwa dalam industri tersebut hanya terdapat sedikit perusahaan. Nah, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli ini sering disebut sebagai persaingan tidak sempurna. Untuk membedakannya dari pasar persaingan sempurna ya. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar dan kuantitas sebuah produk ditentukan secara eksklusif oleh kekuatan permintaan dan penawaran produk tersebut. Terdapat banyak penjual dan pembeli suatu produk, dan masing-masing penjual dan pembeli terlalu kecil ukurannya dalam hubungannya dengan pasar. Akibatnya, mereka tidak mampu mempengaruhi harga produk tersebut. Ini berarti bahwa perubahan jumlah output produk yang dihasilkan suatu perusahaan tidak akan memberikan pengaruh yang jelas terhadap harga pasar produk itu. Arti dan nilai penting dari persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna ini, produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan bersifat homogen, identik, atau terstandarisasi secara sempurna. Selain itu, di dalam pasar persaingan sempurna, mobilitas sumber daya bisa terjadi secara sempurna. Artinya, pekerja dan faktor produksi lainnya dapat dengan mudah bergerak secara geografis dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, dan dapat bereaksi dengan cepat terhadap insentif berupa uang. Kemudian, di dalam pasar persaingan sempurna, konsumen memiliki faktor produksi dan perusahaan dalam pasar memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap tingkat harga, biaya-biaya, serta peluang-peluang ekonomi secara umum saat ini dan saat yang akan datang. Penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna.
Harga sebuah produk ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar produk itu. Kurva permintaan pasar sebuah produk secara sederhana merupakan penjumlahan horizontal kurva permintaan seluruh konsumen dalam pasar tersebut. Jika harga pasar suatu produk ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran pasar produk itu, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan pengambil keputusan atau price taker. Artinya, perusahaan tersebut menerima harga dari produk tersebut apa adanya dan tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga itu dengan cara mengubah tingkat output dan penjualan produknya. Berikut adalah tingkat harga keseimbangan dan tingkat permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Harga keseimbangan bagi produk tersebut adalah P sama dengan $45 ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna, yaitu dalam perpotongan D dan S yang ditunjukkan oleh titik E ya. Nah, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna selanjutnya merupakan pengambil harga dan menghadapi kurva permintaan yang elastisitasnya tak terhingga, yaitu D kecil, pada tingkat P sama dengan $45. Karena perusahaan itu dapat menjual berapapun produk yang dihasilkannya pada tingkat P sama dengan $45, perubahan dalam pendataan total untuk setiap perubahan dalam unit output atau pendapatan marginal MR juga sama dengan $45. Dari kurva yang tadi, D adalah kurva permintaan pasar bagi produk itu dan S adalah kurva penawaran pasarnya. Tingkat harga keseimbangan bagi produk tersebut adalah P sama dengan $45 dan ditentukan pada titik E yang merupakan perpotongan D dan S. Pada tingkat harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan, misalnya P sama dengan $55, kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta. QS min QD sama dengan RN min 100 dan harga produk tersebut akan turun. Seiring dengan turunnya P, kuantitas produk yang diminta meningkat dan kuantitas yang ditawarkan menurun, hingga dicapainya harga keseimbangan P sama dengan $45, yaitu ketika kuantitas yang diminta sama dengan yang ditawarkan, yaitu QD sama dengan QS sama dengan 400. Sebaliknya, pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan, QD lebih dari QS. Misalnya pada P sama dengan $35, QD min QS sama dengan JT sama dengan 100. Dan P akan meningkat hingga mencapai keseimbangan P sama dengan $45. Selanjutnya yaitu analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna. Tujuan sebuah perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba. Dalam jangka pendek, beberapa jenis input atau faktor produksi bersifat tetap dan hal ini menimbulkan biaya tetap, yaitu biaya yang harus ditanggung, terlepas dari berproduksi atau tidaknya perusahaan tersebut. Karena itu, meskipun dalam jangka pendek menderita kerugian, perusahaan tersebut masih tetap lebih baik berproduksi, sejauh kerugian tersebut lebih kecil dibanding biaya tetapnya. Tingkat output paling optimum bagi perusahaan dalam jangka pendek adalah suatu tingkat di mana perusahaan tersebut memaksimumkan labanya atau meminimumkan kerugiannya. Berikut adalah kurva dari analisis jangka pendek untuk perusahaan persaingan sempurna. Tingkat output terbaik bagi perusahaan tersebut adalah pada saat penerimaan marginalnya MR sama dengan biaya marginal cost jangka pendeknya. Karena sebuah perusahaan yang tak terhingga atau dalam pasar persaingan sempurna menghadapi kurva permintaan yang horizontal atau memiliki elastisitas yang tidak terhingga atau P sama dengan MR, maka kondisi bagi tingkat output terbaik dapat dinyatakan kembali sebagai kondisi ketika P sama dengan MR sama dengan MC. Selanjutnya itu kurva penawaran jangka pendek perusahaan dan pasar persaingan sempurna. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna selalu menghasilkan output pada tingkat
P sama dengan MR sama dengan MC. Selama P lebih dari AVC, dengan demikian pada P sama dengan $55, perusahaan akan memproduksi 4,5 unit di titik N. Pada P sama dengan $45, Q sama dengan 4, pada P sama dengan $25, Q sama dengan 3. Dan pada P sama dengan $15, Q sama dengan 3. Dan pada P sama dengan $15, Q sama dengan 2,5. Artinya, jika P diketahui, kita dapat menentukan jumlah output yang ditawarkan oleh perusahaan persaingan sempurna dengan menentukan titik P sama dengan MC. Jadi, bagian kurva MC perusahaan yang menanjak dan berada di atas AVC menunjukkan hubungan pemetaan satu-satu antara P dan Q, yang merupakan definisi dari kurva penawaran. Selanjutnya yaitu analisis jangka panjang perusahaan persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel, dan perusahaan dapat menentukan skala pabrik yang optimum dan paling tepat untuk menghasilkan tingkat output terbaik. Tingkat output terbaik adalah tingkat di mana harga sama dengan biaya marginal jangka panjang, long run marginal cost LMC perusahaan. Tingkat skala pabrik yang optimum adalah tingkat di mana kurva biaya total rata-rata jangka pendek atau short run average total cost (SATC) perusahaan bersinggungan dengan kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan pada tingkat output terbaik. Nah, berikut adalah kurva dari keseimbangan jangka panjang dari perusahaan dan industri persaingan sempurna. Tingkat output terbaik bagi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna pada tingkat P sama dengan $25 adalah 4 unit dan ditunjukkan oleh titik E bintang ini ya. Yaitu ketika P sama dengan MR sama dengan LMC sama dengan titik terendah LAC. Karena perusahaan bisa bebas dan mudah untuk keluar masuk pasar. Semua laba atau kerugian dalam pasar akan hilang dengan sendirinya, dan perusahaan memproduksi pada titik terendah kurva LAC-nya. Perusahaan akan beroperasi pada skala pabrik yang ditentukan oleh SATC pada titik terendahnya sehingga juga tercapai SMC sama dengan LMC. Ketika sebuah pasar persaingan sempurna mencapai keseimbangan jangka panjangnya, semua perusahaan mencapai titik impas dan memperoleh laba ekonomis nol. Karena itu, pemilik perusahaan hanya akan memperoleh imbalan yang normal atas investasinya atau jumlah yang sama dengan apa yang diperolehnya, seandainya dia menanamkan uangnya ke dalam alternatif terbaik yang memiliki risiko serupa. Di dunia nyata, kita jarang bahkan mungkin tidak pernah mendapat pasar yang mencapai keseimbangan jangka panjang, karena selera konsumen terus berubah, kurva permintaan pasar selalu bergeser, serta teknologi produksi dan harga input berubah, sehingga kurva penawaran pasar juga selalu bergeser. Karena itu, pasar persaingan sempurna jarang jika pernah mencapai keseimbangan. Namun demikian, fakta bahwa mereka akan selalu condong atau bergerak menuju keseimbangan jangka panjang berguna sekali bagi para manajer dalam menganalisis dampak perubahan kekuatan pasar dan dalam menentukan tingkat skala pabrik yang optimum serta tingkat output terbaik perusahaan dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.